Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelas LSKKED. Kami dari saya Alia Dia Ambu NFP 0231 dan juga teman saya. Ada saya Putri Widya Laksmi Swastika NFP 0231 Oke, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai photoelectric conversion dan thermionic conversion. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu photoelectric conversion. Jadi ini sedikit overview mengenai photoelectric conversion, yang mana konversi energi fotolistrik biasanya berkaitan dengan produksi listrik yang berasal dari radiasi elektromagnetik. Nah, tidak seperti konversi energi listrik lainnya yang seperti termoelektrik, thermionik, dan lain sebagainya. Efisiensi yang dihasilkan dari fotolistrik ini secara teori mungkin lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, namun hal ini dikarenakan energi matahari yang memancarkan setiap saat dan juga bersifat tak terbatas, sehingga sangat cocok digunakan untuk waktu yang tak terbatas alias bersifat renewable. Oke, lanjut ke ini. Sebenarnya ini merupakan dasar-dasar dari apa itu fotolistrik, yang mana kita kenal mengenai radiasi dan foton. Jadi konverter energi fotoelektrik ini berkaitan erat dengan fenomena fotolistrik, yang mana pada cahaya matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang terdapat foton. Jadi cahaya, seperti yang kita ketahui bahwa cahaya matahari memiliki sifat dualisme cahaya, yang mana cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Nah, sebagai partikel tentunya terdapat suatu foton yang berisi yang dapat memindahkan energi dengan rumus sebagai berikut. E sama dengan H nu, yang mana H merupakan konstanta Planck dan juga nu merupakan frekuensi radiasi. Nah, jadi dari persamaan yang sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan persamaan lain, yaitu E sama dengan H nu, ataupun jika kita pecah lagi yaitu E sama dengan Hj per lambda, yang mana lambda adalah panjang gelombang. Nah, kita tahu bahwa C merupakan kecepatan cahaya, sehingga H kali C itu akan menghasilkan 1,9 kali 10 pangkat min 25 Joule. Lalu jika kita ubah ke satuan eV, maka E sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 6 per lambda eV. Lalu di sini juga terdapat intensitas radiasi matahari dengan rumus Pi sama dengan E kali N, yang mana N merupakan flux foton, yaitu jumlah foton yang melintasi satuan luas tegak lurus terhadap berkas cahaya per detik. Lalu di sini lanjut ke the photovoltaic effect, yaitu efek fotovoltaik merupakan sebuah cara menghasilkan listrik melalui radiasi sinar matahari. Nah, efek ini tuh pertama kali ditemukan oleh Alexander Edmund Becquerel pada tahun 1839. Yang mana efek PV ini adalah suatu proses di mana ketika sinar matahari mengenai lapisan batas semikonduktor yang terdapat tipe P dan juga tipe N, sehingga arus listrik tersebut dapat dihasilkan. Nah, pada awalnya PV itu hanya menghasilkan efisiensi sekitar 1% hingga 2%. Namun karena penelitian lebih lanjut, efisiensi PV pun dapat ditingkatkan. Lalu bagaimana cara kerja efek fotovoltaik, yaitu sinar matahari itu mengandung foton-foton yang membawa energi. Nah, karena PV itu terbuat dari bahan semikonduktor tipe P dan tipe N, maka radiasi matahari yang mengenai PV tersebut, yaitu sebagian foton itu bakal terserap
di PV, sehingga menghasilkan lubang elektron yang bernama holes. Sehingga karena menghasilkan lubang elektron, maka terjadilah perbedaan tegangan yang membuat sisi N itu memiliki banyak elektron dibandingkan sisi P, sehingga akan menghasilkan arus listrik. Nah, jadi pada gambar di samping ini menunjukkan diagram tingkat energi pada tipe N dan tipe P. Karena pada tipe N ini memiliki jumlah elektron yang lebih banyak dibandingkan tipe P, maka terjadi perbedaan densitas. Nah, perbedaan densitas ini akan menyebabkan perbedaan tegangan. Nah, perbedaan tegangan ini tentunya akan menghasilkan suatu arus listrik. Nah, dalam kasus aliran elektron ini ada banyak elektron bebas di sisi N, sementara ada sangat sedikit elektron di sisi P, sehingga potensial pada junction tersebut berkembang dan menghambat aliran elektron dari daerah dengan kedapatan elektron bebas yang rendah. Nah, lalu bagaimana jika bahan semikonduktor atau PV itu mengalami bias? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PV itu merupakan salah satu kayak rangkai sebuah perangkat elektronika lah, yang mana itu bisa mengalami suatu bias. Nah, maka potensial pada junction tersebut itu akan berkurang sebesar PL. Nah, seperti pada gambar di samping ini, di mana di sini tegangan ini akan berkurang sejauh PL, yang mana P0 ini adalah tegangan aksinya. Sehingga efeknya adalah ini nanti akan berpengaruh ke current density-nya atau J. Sehingga untuk perumusannya itu yaitu di sini menggunakan persamaan Boltzmann, yaitu J sama dengan J0 dikali E pangkat EPL per KT minus 1, yang mana J0 merupakan current density saturasi, K merupakan konstanta Boltzmann, dan T merupakan temperatur dalam satuan Kelvin. Nah, di sini merupakan grafik hubungan tegangan bias dan densitas arus. Nah, di sini bahwa semakin besar bias voltage ataupun tegangan bias, maka akan berpengaruh ke current junction-nya seperti ini, seperti gambar yang ada di sini. Next. Oke, lanjut ke ini. Lalu di sini efek bias maju ataupun forward bias akan terjadi jika sambungan tipe P dan tipe N ini bakal dikenai oleh radiasi. Nah, jika ini terdapat energi foton, yang mana energi foton itu tadi kita rumuskan dengan H-nu. Nah, jika energi foton ini itu lebih besar dari energi yang diperlukan oleh suatu elektron untuk mengeksitasi dari pita valensi ke pita konduksi, maka elektron yang akan tereksitasi di pita konduksi tersebut dan di holes yang dekat dengan junction, sehingga terdapat beda potensial sejumlah PL pada junction, sehingga mempengaruhi densitas arus. Dan juga sesuai dengan persamaan Boltzmann tadi. Nah, ini lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu the photoelectric energy converter. Jadi ini membahas mengenai bagaimana sih rangkaian dari suatu konverter energi fotolistrik. Nah, di sini menunjukkan rangkaian ekivalen pada konverter energi fotolistrik, yang mana sumber arus ini akan mengalir sama dengan densitas arus yang dihasilkan oleh efek fotolistrik. Nah, di sini terdapat resistansi non-linier yang mewakili resistansi pada junction per satuan luas. Nah, semua arus yang mengalir pada beban dalam kondisi terhubung. Namun ketika ada beban terbatas, maka arus akan dialihkan melalui resistansi sambungan internal.
Lalu di sini menjelaskan mengenai rangkaiannya, yaitu persamaan dari rangkaian ekivalen tersebut, yaitu JL sama dengan JS min J. Lalu di sini kita ketahui bahwa JL ini merupakan densitas arus pada load, yaitu kita bisa nyari dengan JL sama dengan JS min J0, yaitu densitas arus mula-mula ataupun saturasi, dikalikan E pang eksponensial E kali VL per KT min 1. Oke, lalu lanjut ke ini, tadi masih berhubungan dengan rangkaian tersebut. Nah, dari rangkaian fotoelektrik itu, kita dapat menentukan nilai daya keluaran dari persamaan tersebut, yang mana P sama dengan VL kali JL, yang mana VL itu adalah tegangannya, lalu JL itu adalah densitas arus pada load. Nah, kita pecah lagi sehingga P itu P sama dengan VL kali JS minus VL dikali J0 kali eksponensial E pangkat eksponensial E VL per KT minus 1. Nah, lalu kita bisa menentukan nilai maksimum daya keluarannya itu, yaitu P maksimum sama dengan JS dikali VL maksimum dibagi 1 plus KT dibagi E kali VL maksimum. Nah, setelah kita menemukan daya keluarannya, maka kita bisa menentukan efisiensi dari konverter tersebut, sehingga efisiensinya adalah efisiensi sama dengan PM dibagi Pi, yang mana jika kita jabarkan lebih lanjut, yaitu JS plus J0 dibagi 1 plus KT dibagi E PL maksimum, itu dikali dalam kurung PL maksimum dibagi E kali N. Nah, tadi kita udah membahas mengenai bentuk rangkaiannya, lalu di sini membahas mengenai desainnya. Nah, tentu saja karena konverter fotolistrik ini, maka nilai efisiensinya perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tegangan keluaran maksimum pada konverter fotolistrik. Yang mana pada tegangan keluaran maksimum ini tadi rumusnya seperti yang telah tertera di PPT ini. Nah, tentunya dalam konverter listrik ini, maka kita perlu kayak memaksimalkan tegangan outputnya, yaitu tegangan outputnya itu dapat ditingkatkan dengan cara membuat nilai J0 itu sekecil mungkin dan meningkatkan JS sebesar mungkin. Nah, jadi arus saturasi balik ataupun J0 itu adalah arus yang mengalir di tegangan reverse bias di PN junction. Nah, hal itu disebabkan oleh aliran Hall dari sisi N ke sisi P. Nah, dan aliran elektron dari sisi P ke sisi N. Nah, adapun nilai arus pada keadaan reverse bias dapat ditulis sebagai berikut. J0 sama dengan PN dikali E, ini UP ditambah NP kali E UN, yang mana ini PN merupakan Hall and electron density in P, sama juga kayak N ini Hall and electron density in N. Lalu buat UP sama UN itu adalah kecepatan difusi yang melintasi junction di P sama N. Nah, lalu karena rasio koefisien difusi D terhadap panjang difusi L memberikan kecepatan difusi kata-kata, sehingga ini rumusnya itu J0 sama dengan PN kali E kali dP per LP ditambah MP kali E dikali DN per LN. Nah, agar tegangan keluaran itu bernilai besar, maka tentunya kita harus mengurangi nilai J0-nya. Untuk mengurangi nilai J0-nya, maka kita bisa menempatkan daerah P
yang didoping berat dalam kontak dengan daerah N yang didoping sedang sehingga konduksi disebabkan oleh aliran lubang dari sisi N ke sisi P. Nah, jadi buat mengurangi C0-nya nanti bisa menggunakan rumus di bawah ini, yaitu C0 sama dengan PN kali E dP per LP. Yang mana dP ini merupakan konstanta difusi pada titik P, lalu LP ini merupakan panjang difusi dari titik P. Lalu di sini PN juga hole and electron density pada P. Nah, jadi di sini ini merupakan salah satu desainnya yang mana selain kita mengubah nilai C0 dan juga CS-nya, maka kita bisa dengan cara mengatur ketebalan pada permukaannya. Nah, di sini kita ketebalan pada lapisan tipe P ini harus ditentukan antara resistansi yang diberikan ketika ketebalannya kecil dan rekombinasi pembawa muatan ketika ketebalannya besar. Seperti itu. Jadi kita tinggal mengubah materialnya dan juga kita bisa mengubah ketebalan lapisan dari konverter energi listrik ini. Jadi jika kita simpulkan dari desain consideration ini, nah jadi inti dari konsiderasi desain pada konverter fotolistrik adalah sebagai berikut. Yang mana perlu diperhatikan nilai J0 sama CS-nya ini agar nilai tegangan luarnya maksimal, maka perlu memperkecil J0 dan meningkatkan CS. Lalu perlu diperhatikan juga ketebalan material yang digunakan, karena ketebalan material ini tentunya akan berpengaruh pada output tegangan yang dihasilkan oleh konverter fotolistrik berikut ini. Baik, selanjutnya adalah terkait thermionic conversion. Di sini ada pun outline yang akan saya bawakan. Yang pertama terkait operation of the thermionic energy converter, yang kedua terkait thermionic emission, yang ketiga terkait the vacuum converter, yang keempat terakhir the gas fuel converter, yang kelima terkait thermionic nuclear reactors, dan yang terakhir terkait heat pipes. Yang pertama terkait operation of the thermionic energy converter. Yang perlu diketahui sebelumnya, dari kata thermionic ini terdiri dari kata thermal yang berarti panas dan ionic yang berasal dari kata ion. Jadi ini merupakan gabungan antara thermal dan juga ion. Nah, baik sejarahnya itu yaitu pada tahun 1956, desain dan konfigurasi dari thermionic converter ini sudah mulai diusulkan. Di mana ketika suatu bahan dipanaskan, ia akan memancarkan elektron. Di mana suatu proses yang mirip dengan pembebasan partikel uap ketika air dipanaskan. Lalu jika aliran elektron yang dipancarkan itu dikumpulkan pada elektroda lain yang sesuai atau kolektornya, maka bagaimana elektron merupakan arus listrik yang mungkin melewati beban eksternal. Akibat dari dua hal ini adalah sebagian dari energi panas yang disuplai untuk membebaskan elektron dari emitor akan diubah langsung menjadi energi listrik. Nah, itulah proses dari bagaimana thermionic energy converter ini. Adapun di sini terkait bagaimana skema dari thermionic converter pada umumnya, di mana di sini terdapat dua plat panas, yaitu salah satunya dinaikkan ke suhu yang cukup tinggi untuk menjadi pemancar elektron thermionic atau plat panasnya, dan untuk elektroda lainnya itu adalah bagian kolektor, yang dimana dioperasikan pada suhu yang jauh lebih rendah. Lalu di sini konverter thermionic merupakan perangkat solid state yang tanpa bagian yang dapat bergerak. Untuk emisi dari elektron dari hot plate ini dapat dianalogikan dengan pelepasan partikel uap saat air dipanaskan, di mana elektron yang dipancarkan ini mengalir menuju ke kolektor dan rangkaian dapat diselesaikan dengan menghubungkan dua elektroda dengan beban eksternalnya yang ditunjukkan sebagai resistor pada gambar seperti ini. Lalu nanti akan terdapat energi listrik yang keluar. Selanjutnya masih di operation of the thermionic energy converter. Jadi adapun di sini setidaknya dua cara untuk memprevent atau mencegah formasi dari space charge potential barriers yang dapat berubah. Yang pertama itu adalah terkait dengan spasi emitter dan kolektor,
yang dapat diperkecil nilainya. Dan yang kedua itu adalah ion positif yang dapat dikenalkan ke cloud elektron di depan emiternya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu terkait pendekatan pertama yang mengarah pada pengembangan konverter vakum jarak dekat yang terbukti tidak memuaskan untuk operasi skala besar karena toleransi yang sangat dekat diperlukan. Sedangkan untuk metode keduanya telah menghasilkan pengembangan cesium dan konverter ternionik pelepasan tambahan yang akan dijelaskan di subbab 4 nanti. Masuk ke subbab 2 yaitu terkait thermionic emission. Dimana karena semua konverter ternionik pada dasarnya itu bergantung pada emisi elektron dari permukaan yang panas, maka proses emisi thermionic ini perlu dipertimbangkan. Dimana di sini adalah gambar medan elektrostatik antara elektron dan juga bayangannya di dekat permukaan logam. Dimana dapat dilihat di sini dari segi wujudnya, di sebelah kiri dengan elektron positif, maksudnya ion positif, pada bentuk solid, dan di sebelah kanan itu dalam bentuk vakumnya berupa elektron atau ion negatif. Nah, lalu penghalang yang mencegah emisi dapat direpresentasikan sebagai penghalang energi, seperti pada gambar di sini, atau energi barrier. Nah, di mana tingkat energi Fermi mewakili tingkat energi rata-rata elektron di dalam logam. Elektron yang berusaha meninggalkan permukaan dengan energi melebihi E, di mana diukur dalam volt dan disebut fungsi kerja material, mengatasi gaya elektrostatik, dan juga melepaskan diri. Di mana semua dari komponen ini akan dikembalikan ke logamnya. Fungsi permukaan dapat dihasilkan dengan menggunakan kombinasi bahan. Karena dengan contoh kerja yang sangat rendah, fungsi kerja di bawah 1 volt telah diperoleh dengan menggunakan lapisan tipis cesium pada basa oksida perak. Di mana pada gambar ini adalah profil energi dari elektron yang berusaha meninggalkan permukaan dari metal. Di mana di sini adalah energi bariernya dan di sini adalah nilai elektron energi. Sedangkan ini adalah Fermi levelnya. Selanjutnya itu terkait thermionic emission, di mana tingkat elektron dibebaskan dari permukaan logam diberikan oleh persamaan kerapatan arus atau current density dari Richardson-Dusman dengan rumus J0 sama dengan AT kuadrat eksponensial min E dikali psi dibagi K kali T. Nah, di mana lambang yang menyerupai A ini merupakan current density akibat reverse bias yang merupakan konstanta universal dengan nilainya 1,2 kali 10 pangkat 6 AMP per meter kuadrat Kelvin kuadrat, dan seperti yang diharapkan laju emisi elektron meningkat pesat dengan suhu dan menurun secara eksponensial sebagai fungsi kerja dari peningkatan material. Di sini ada juga tabel 7 strip 1 yaitu tabel properties dari thermionic emission dari berbagai material. Misalnya dari cesium, nikel, dan lain sebagainya. Dengan sesuai nilai psi-nya atau tegangannya, dan juga nilai dari A-nya. Selanjutnya ke vakum converter. Jadi meskipun konverter vakum ini telah terbukti memiliki keterbatasan praktis yang cukup parah, karena jarak dekat yang diperlukan antara emitor dan kolektornya, maka analisis perangkat berikut memungkinkan wawasan tentang thermionic conversion secara umum dan dapat diterapkan dengan sedikit modifikasi untuk sebagian besar konverter thermionic lainnya. Nah, di gambar ini menunjukkan bagaimana profil potensial antara emitor dan juga kolektor dari vakum converter, di mana psi E dan juga psi C adalah fungsi kerja dari emitor dan juga kolektor. Di sini merupakan gambar dari elektroda inter yang berpotensial dari vakum converter itu sendiri. Lalu elektron-elektron yang menerima energi panas yang cukup pada emitor panas untuk mengatasi penghalang permukaan memasuki ruang interelektroda. Namun karena adanya elektron lain di wilayah ini, mereka cenderung ditolak dan dikembalikan lagi ke emitor. Selanjutnya terkait potensial profile yang menunjukkan bahwa hanya elektron yang berhasil melewati penghalang permukaan di bagian fungsi E. Dan sebagai tambahan penghalang muatan ruang, nilai dari VE yang dapat mencapai elektroda kolektor. Oleh karena itu, maka fungsi kerja dari emitor efektif seperti yang terlihat oleh elektron yang mencoba untuk meninggalkannya adalah VE sama dengan CE ditambah VE. Dan akibatnya berdasarkan persamaan sebelumnya, kerapatan arus bersih yang meninggalkan emitor dapat dirumuskan menjadi YE sama dengan A kali T dikali E kuadrat eksponensial min E kali VE dibagi K kali TE. Lalu ada efisiensi konverter yang didefinisikan sebagai
rasio keluaran daya listrik yang berguna per satuan luas emitor dengan masukkan daya termal per satuan luas emitor. Maka rumus dari kerapatan keluaran daya yang berguna itu adalah P0 sama dengan VL dikali JE. Baik, selanjutnya dalam kondisi steady, input daya termal ke emitor itu sama dengan laju disipasi energinya. Atau power loss di sini kehilangan energi pada emitor terutama disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu tingkat di mana energi potensial dan kinetik diberikan ke elektron yang meninggalkan emitor atau PE. Yang kedua radiasi panas atau PR. Dan yang ketiga yaitu konduksi panas melalui pengantar listrik atau PZ. Di mana semua rugi daya ini atau power loss dinyatakan dalam satuan luas area emitor. Kita tinjau satu persatu. Yang pertama terkait PE, di mana energi potensial yang diberikan ke setiap elektron melampaui penghalang potensial emitor disebut dengan EVE. Sedangkan energi kinetik total rata-rata setiap elektron dalam hal suhu emitor adalah 2K TE, di mana K adalah konstanta Boltzmann. Oleh karena itu, untuk rapat arus emitor bersih atau JE-nya dapat dirumuskan sebagai rumus berikut, yaitu PE sama dengan JE dikali VE tambah 2K TE dibagi E kurung tutup atau sama dengan JE sama dengan PE sama dengan PE sama dengan JE dikali VC ditambah VL tambah VZ ditambah 2 KTE per E. Lalu selanjutnya radiation loss dapat diasumsikan yaitu terjadi antara emitor dan kolektor, sehingga PR sama dengan epsilon dikali sigma TE pangkat 4 dikurang TC pangkat 4. Di mana nilai epsilon adalah emisivitas efektif dan nilai dari sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yang memiliki nilai 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Untuk radiasi antara tahingga, elektroda bidang paralel, epsilon sama dengan 1 per epsilon E ditambah 1 per epsilon C dikurang 1 pangkat min 1. Di mana epsilon Z dan epsilon C masing-masing adalah emisivitas emitor dan kolektor. Selanjutnya ke bagian heat conductor away from unit emitter area atau panas yang pergi dari emitter atau PZ. Rumusnya itu adalah 1 per AE dikali KZ AZ per L dikali TE min T0 dikurangi setengah kali JE AE kuadrat dikali PZL dibagi AZ. Di mana kita dapat substitusikan nilai dari Weidmann-Franz law, di mana ada PXKX dengan nilainya yaitu Pi kuadrat per 3 dikali K per E kuadrat T, dan nilai R adalah rho L per A, sehingga didapatkan nilai dari PZ sama dengan Pi kuadrat per 6 kali K per E kuadrat dikali TE kuadrat min T0 kuadrat dibagi AERX, maksud saya Z, dikurangi setengah JE kuadrat dikali AE dikali RZ. Setelah menemukan ketiga nilai P tersebut, kita dapat mencari nilai efisiensi, di mana sudah didefinisikan tadi terkait arti dari efisiensi. Di sini kita tahu kalau rumus efisiensi itu adalah P0 dibagi PE tambah PR tambah PZ. Lalu kita substitusikan masing-masing nilai PE, PR, dan PZ yang sudah didapatkan tadi, dan kita gabungkan dengan asumsi bahwa nilai dari T0 kuadrat itu sama dengan 0 karena diabaikan. Lalu kita substitusikan nilai Vx, Vz sama dengan JE AE kali RZ, dan juga nilai dari psi yaitu VI kali E dibagi TE kali K, sehingga didapatkan nilai efisiensi atau mu-nya yaitu sebagai berikut, yaitu CL dibagi CL tambah C ditambah setengah CZ ditambah 2 ditambah PR kali E dibagi JE kali K kali TE tambah Pi kuadrat dibagi 3 CZ. Setelah itu nilai dari si yang dibahas di bagian efisiensi tadi dapat dioptimisasikan, yaitu nilai dari CZ sama dengan Pi dibagi AK 3/2 tambah 3 kali gamma. Dan lalu nilai optimisasi dari CL sama dengan CC ditambah 2 ditambah nilai gamma tambah CZ dikali 1 plus gamma dibagi gamma. Lalu fungsi gamma ini sendiri adalah setara dengan nilai PR dikali E dibagi JE kali K dikali TE. Nilai fungsi gamma 0 sama dengan
nilai psi C ditambah 2 tambah pi kali 1 dikali akar 1 plus 2 kali gamma 0 dikali 2/3 dibagi len nilai len dari A kali TE pangkat 3 kali K dibagi PR kali E ditambah len dari fungsi gamma 0 dikurang psi C dikurang 1. Sehingga didapatkan nilai efisiensi maksimum adalah mu 0 sama dengan 1/1 ditambah nilai fungsi gamma 0. Lanjut ke subbab bagian 4, yaitu gas fill converter, di mana kegunaan dari vacuum converter yang sebelumnya itu diketahui tidak seperti atau penempatan itu berbeda dengan yang gas fill device ini. Di mana untuk gas fill converter itu didesain agar ion positif dapat secara berkelanjutan terbuat dengan elektron yang ada di bagian depan emitter. Untuk bagian gas fill converter ini akan dibagi menjadi 2 subbab lagi. Jadi yang pertama yaitu terkait konverter cesium. Seperti pada gambar di sebelah kiri, yaitu representasi skema dari cesium thermionic converter. Untuk konverter cesium ini telah menerima perhatian yang terbesar sejak pembaruan minat dalam konversi energi termionik. Jadi ini berisi emitor dan kolektor tertutup wadah yang diisi dengan uap cesium. Kehadiran cesium ini memiliki 2 tujuan. Tujuan utamanya itu adalah sebagai suplai ion positif untuk kompensasi ruang muatan elektron. Selain itu, uap cesium mengembun pada kolektor dingin dan memberikan padanya fungsi kerja rendah yang diinginkan dekat dengan cesium. Pembentukan ion cesium di dalam konverter dapat disebabkan oleh ionisasi kontak atau resonansi dan juga ionisasi volume. Ionisasi kontak terjadi ketika atom berkontak dengan bahan panas. Lalu di sini ada pun strukturnya. Secara kurang lebih itu sama dengan konverter pada umumnya, tetapi di sini dia memiliki peran cesium sebagai uap atau suplai ion positif utamanya. Selanjutnya di sini terkait perhitungan yang pertama yaitu terkait perbandingan dari current density dengan massa, di mana rumus dari J sama dengan N kali E dikali U. Kita jabarkan nilai J yaitu JE per JI sama dengan NE dikali E kali UE dibagi NI kali E kali UI yang setara dengan UE dibagi UI. Sehingga dapat dibuat persamaan setengah ME dikali UE kuadrat sama dengan setengah kali MI kali UI kuadrat. Sehingga perbandingan nilai density dengan massanya dapat menjadi JE per JI sama dengan akar dari MI per ME. Pada kasus nilai cesium, akar MI per ME sama dengan 492, maka ion yang meninggalkan emitter untuk setiap 492 elektron dapat diselesaikan space charge neutralization yang didapatkan sehingga nanti elektron dapat meninggalkan emitter dan tidak ada electrostatic field eksternal yang tersisa. Lalu pada konverter cesium ini untuk space charge degree-nya itu disebut dengan ion richness ratio dan didefinisikan sebagai nilai beta sama dengan 492 dikali JI per JE. Maka untuk neutralisasi yang tidak sempurna dapat disebut dalam beta kurang dari 1 dan ketika sisa ion yang masih ada maka nilai betanya lebih dari 1. Lalu di sini ada skema dari plasma dan sheet dari interelektroda, bagian interelektroda. Yang pertama atau yang gambar A, lalu yang gambar B itu adalah profil potensial ketika space charge dinetralkan dan yang C adalah profil potensial ketika space charge dinetralkan sebagian atau betanya kurang dari 1. Maka karakteristik keluaran terlihat terdiri dari 2 bagian yang sesuai dengan mode tidak menyala dan menyala. Diskontinuitas hanya diamati pada nilai beta yang rendah dan produk tekanan jarak elektroda pada Meltor. Karakteristik mode tidak menyala digambarkan pada skala yang diperluas dan pada suhu emitor biasa kurang dari 1800 Kelvin arus keluar tidak signifikan dibandingkan dengan mode yang dinyalakan. Selanjutnya di sini ada gambar dari representasi skema keluaran arus dan juga tegangan dari konverter cesium, di mana ditunjukkan beberapa region atau daerah yang united dan juga yang ignited modes. Dan
nilai corresponding dari profil potensialnya adalah beta kurang dari 1. Dapat dilihat pada skema di gambar ini, itu terdiri dari beberapa regionnya. Untuk sumbu X-nya yaitu output voltage dan yang ke arah sumbu Y-nya adalah output current. Di mana nilai dari negative resistance-nya adalah di antara titik 7 dan 8 ini. Selanjutnya yaitu masih terkait gas field converter, di mana dilakukan banyak riset terkait cesium converter ini. Yang pertama itu di gambar sebelah kiri, yaitu arus keluaran atau current density output dan voltage curve untuk thermionic converter di berbagai variasi temperatur kolektornya. Di mana di sini ditunjukkan untuk di sebelah bawah atau di arah sumbu X-nya itu menunjukkan potensial elektroda atau nilai voltasenya, dan di sumbu Y yaitu current density-nya atau ampere per centimeter kuadrat. Dan didapatkan juga nilai-nilainya dari masing-masing curve dari A sampai I dan nilai masing-masing suhunya dalam bentuk Kelvin. Berdasarkan riset-riset yang ada, sehingga dapat dibuat konverter yang sudah dikenal sekarang, yaitu experimental thermionic converter setelah riset dari Lawrence and Fergiulau. Dilihat pada di gambar sebelah kanan, di mana susunannya sudah lebih kompleks dan juga untuk yang digunakannya sudah lebih banyak jenis material yang digunakan. Nah, yang selanjutnya tadi sudah membahas terkait cesium, yang sekarang adalah auxiliary discharge converter atau konverter yang mengalami percepatan arus. Yaitu selain konverter yang sudah dianggap ada banyak jenis lainnya, sebagian besar sedang dikembangkan juga untuk mencapai beberapa karakteristik yang diinginkan yang tidak mudah dicapai dengan sistem cesium yang tadi. Misalnya adalah terkait konverter kelepasan tambahan yang telah dikembangkan untuk memungkinkan operasi pada suhu rendah, di mana di sini TE sampai 1500 Kelvin, yang menggunakan sumber panas berbahan bakar fosil atau nuklir. Konverter ini juga diisi dengan gas inert seperti argon, neon, atau xenon, di mana pada berat 1 hingga 4 mm Hg, sehingga masalah korosi yang terkait dengan cesium dapat diatasi. Ion itu dapat diproduksi dalam konverter pelepasan tambahan dengan menerapkan tegangan yang lebih besar dan potensial ionisasi gas ke elektroda ketiga. Misalnya itu Gabor yang telah mengembangkan konverter yang berisi pengaturan seperti busi yang dimasukkan ke dalam kolektornya. Sebelah kanan ini adalah contoh skematik dari auxiliary discharge converter, di mana fungsinya ini adalah dikhususkan untuk operasi suhu rendah. Lanjut ke subbab selanjutnya. Ke bab selanjutnya yaitu thermionic nuclear reactors. Secara umum, untuk pengembangan konverter thermionic didasarkan pada asumsi bahwa suhu emitor itu tinggi yang dibutuhkan akan supply oleh sumber tenaga nuklir, baik untuk penggunaan di luar angkasa maupun di darat. Oleh karena itu, tepat untuk menguji integrasi reaktor nuklir dan dari sistem konversi thermionic. Konverter thermionic dapat dirancang untuk digunakan di luar teras reaktor atau digabungkan di dalam teras itu sendiri. Dalam kasus sebelumnya, loop pendingin suhu tinggi mentransfer panas dari reaktor ke emitor. Panas ditolak oleh kolektor baik dengan radiasi ke ruang angkasa atau ke loop pendingin sekunder. Oleh karena itu, suhu pendingin harus berada pada suhu setidaknya 1500 Kelvin, yang menunjukkan penggunaan logam cair seperti litium. Namun karena konverter dihubungkan secara seri, maka setiap emitor harus diisolasi secara elektrik dari pendinginnya. Akibatnya yaitu bahan yang mampu bertindak baik sebagai isolator listrik dan sebagai konduktor termal pada suhu di atas 1500 Kelvin itu diperlukan. Bahan yang seperti itu tidak tersedia dan juga tidak mungkin dikembangkan di masa mendatang. Di sebelah kiri ini adalah gambar konverter thermionic yang terintegrasi ke dalam elemen bahan bakar reaktor nuklir. Jika konverter merupakan bagian integral dari elemen bahan bakar, maka desainnya menyerupai inti reaktor biasa dengan elemen bahan bakar silinder. Setiap elemen bahan bakar terdiri dari sejumlah konverter yang dihubungkan secara seri, karena bahan bakar nuklir suhu tinggi yang ada tidak menyerap cesium atau menunjukkan stabilitas permukaan yang diperlukan. Karena jarak elektroda yang dekat, bahan bakar harus ditutup dengan selubung silinder yang sesuai, yang bertindak sebagai elektroda emitor. Sekitar emitor adalah daerah anular konsentris uap cesium, kolektor, isolasi, dan tabung berdinding tipis luar yang menyelaraskan dan mendukung semua konverter di batang bahan bakar.
Adapun di sini emitornya dari setiap konverter terhubung secara elektrik dan secara mekanis di cantilever dari kolektor konverter berikutnya. Semua konverter dalam elemen bahan bakar berada dalam komunikasi uap. Perhatikan juga bahwa semua isolator listrik dalam desain ini berada di sisi kolektor atau surendah dari konverter ini sendiri. Untuk susunannya itu pada gambar di samping yang memang menyerupai silinder bahan bakar. Masih lanjutan dari yang sebelumnya, elemen bahan bakar dalam reaktor dihubungkan secara elektrik dalam kombinasi seri paralel. Reaktor didinginkan baik dengan loop cair logam jika sistem dirancang untuk ruang atau propulsi kapal selam, atau dengan pendingin lain jika aplikasi tidak memerlukan suhu penolakan panas yang tinggi. Ukuran kritis dari reaktor termionik ini tentu saja harus jauh lebih besar daripada reaktor konvensional yang setara, karena pengurangan faktor pemanfaatan termal yang disebabkan oleh masuknya bahan non-fisi tambahan dalam batang bahan bakar. Ukuran reaktor dapat dipertahankan dalam batas yang diinginkan dengan menggunakan bahan bakar yang lebih diperkaya. Yang terakhir yaitu membahas terkait heat pipes. Jadi pengoperasian dari pipa panas ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejumlah besar panas dapat ditransfer dengan penurunan suhu yang sangat kecil melalui penguapan cairan, pengangkutan uap melalui saluran, dan juga kondensasi kembali ke fase cair selanjutnya. Untuk operasi yang continuity atau terus-menerus, maka kondensat harus dikembalikan ke evaporator. Pipa panas menggunakan aksi kapiler untuk memasok daya baliknya. Seperti pada gambar di sebelah kanan, yaitu skema dari heat pipe flux concentrator. Dari atas itu liquidnya digerakkan dengan prinsip kapilaritas. Lalu dari luar ini adalah heat input to evaporatornya yang bersifat low flux. Di gambar ini tadi menunjukkan skema pipa panas silinder. Lalu dinding bagian dalam pipa dilapisi dengan struktur kapiler atau sumbu yang jenuh dengan fluida kerja. Struktur sumbu dapat mengambil banyak bentuk, mulai dari beberapa lapisan wire mesh hingga alur persegi panjang yang dipotong di dinding bagian dalam tabung. Ketika panas diterapkan ke satu bagian dari tabung, fluida kerja menguap dari permukaan sumbu dan pindah ke bagian lain di mana ia mengembun dan menghasilkan panasatan penguapan. Cairan kental ditarik kembali ke bagian yang dipanaskan dengan aksi kapiler, meskipun gaya kapilernya tidak terlalu besar, begitu pula laju sirkulasi masanya. Misal 20 kW panas dapat ditransfer dengan laju sirkulasi 1 gram litium per detik. Densitas daya keluaran 100 hingga 400 watt per cm kuadrat dimungkinkan dan konsentrasi flux 1:12 telah dilaporkan. Oleh karena itu, sumber panas yang menghasilkan suhu yang cukup tinggi tetapi kerapatan flux panasnya maksimum terlalu rendah. Bahkan lebih dari satu urutan besarnya masih dapat menggerakkan konverter termionik dengan memuaskan. Selain itu, pengoperasian pipa panas tidak terpengaruh secara signifikan oleh gaya gravitasi dan karena hanya penggunaan suhu kecil yang terjadi di sepanjang pipa, yaitu antara 5 Kelvin pada suhu di atas 1750 Kelvin. Lalu konverter dari sumber panas dapat dipisahkan. Pipa panas juga dapat digunakan untuk mendinginkan kolektor dan memungkinkan pengembangan radiator luang yang lebih ringan. Masalah utama yang dihadapi oleh pengembangan heat pipes ini adalah kompatibilitas material dan transportasi massal. Lalu untuk aplikasi konverter logam cair yang digunakan, dan dalam banyak kasus telah ditemukan bahwa sumbu atau struktur dindingnya itu sedikit larut dalam cairan. Akibatnya sejumlah kecil bahan struktural dilarutkan di bagian kondensor, dibawa ke bagian evaporator dan di sana disimpan ketika cairan diuapkan. Namun pada masa pakai 4.300 jam pada 1.400 Kelvin menggunakan struktur MbZr99 dan litium sebagai fluidanya. Dan masa pakai 335 jam pada 2.200 Kelvin menggunakan struktur tungsten dan perak sebagai fluida telah diterapkan. Dalam kasus terakhir, kegagalan tidak disebabkan oleh transportasi massal, melainkan karena kebocoran WF6 dan atau H2 ke dalam pipa panas. Minat penelitian baru-baru ini berkembang di bidang ini dan tampaknya masalah materi sedang dalam perjalanan untuk dipecahkan terkait heat pipes ini. Baik, sekian presentasi dari kami terkait fotoelektrik dan juga termionik konverter. Sekali lagi, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dari kami ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.